Hai teman-teman, ini adalah termostat W1209. Termostat ini bisa mendeteksi suhu dengan menggunakan sensor yang kecil ini. Sebagai contoh, ini adalah es. Saya akan celupkan sensornya. Lihat, suhu semakin menurun hingga 12 derajat atau 9 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya perkenalkan dulu pengaturan dari suhu atau suhu dasar. Caranya mudah, kita tekan tombol set. Ini kan 29 derajat, kita bisa naikkan atau turunkan. Apa sih gunanya pengaturan ini? Teman-teman harus tonton video ini sampai akhir. Nah, ini 29 derajat. Untuk keluar kita hanya perlu tekan tombol set. Nah, kembali ke 144 kan. Kita celupkan, ini juga turun lagi. Untuk pengaturan modenya itu mudah. Kita hanya perlu tekan tombol set selama 5 detik. Nah, ini P0 kita setting sampai 6, maksimal 6. Nah, untuk fungsi-fungsi P0 hingga P6 akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir ya, agar teman-teman bisa paham. Hai guys, selamat datang di channelku. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya setting termostat W1209. Tampilan termostatnya itu seperti ini, kecil dan sangat bermanfaat. Termostat jenis ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengatur suhu akuarium, penetas telur, AC mobil, ataupun siapapun yang menyukai atau ingin merakit alat untuk mengatur suhu lah. Termostat ini sering digunakan untuk kegiatan tersebut. Nah, di sini ada tulisan 12 volt yang berarti termostat ini membutuhkan power DC 12 volt. Saya menggunakan adaptor ya, ini. Sedangkan K0 dan K1 berfungsi sebagai relay yang fungsinya itu putus nyambung. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara setting termostat W1209. Mode-mode yang tersedia di W1209 itu seperti ini ya teman-teman, di kertas ini. Ada mulai dari P0 sampai P6. Saya akan tunjukkan fungsinya semuanya agar teman-teman di rumah bisa paham. Jangan lupa untuk mengunjungi blog ini ya, untuk tulisan ini. Nah, saya akan pasang dulu ya termostatnya DC 12 volt. Lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah termostatnya. Angka 29,3 ini menunjukkan termostat telah mendeteksi suhu yang ada di sensor. Ini sensornya ya, itu 29,6. Di sini saya sudah siapkan air dingin dan air panas untuk mempercepatnya. Nah, untuk memulai setting, saya akan menggunakan mode mana ya? Ini dia modenya. Bisa digunakan untuk mode heater yang berfungsi untuk menghidupkan pemanas, ataupun mode cooler yang berfungsi untuk menghidupkan pendingin. Ini kok gini ya? Ini sebenarnya kalau di aman. Ya, inilah sebenarnya 30. Untuk settingnya kita hanya perlu 28. Ini adalah suhu dasar atau suhu target kita lah, dimana kita ingin menstabilkan atau menargetkan suhu 28 derajat Celcius. Klik satu saja ya. Untuk settingnya kita tinggal klik up down 28,1, 28,2. Nah, lihat bisa disettingkan 28, berapa ini? Aduh. Ini dia 28.
Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan apakah termostat ini kita setting sebagai heater ataupun cooler. Untuk setting sebagai heater itu ada di P0, heater atau cooler. Cara settingnya mudah, kita cuma tinggal tekan tombol set selama 5 detik. Ya, sudah ada P0, P1, P2. Kita akan fungsikan termostat ini sebagai cooler dulu ya, yaitu menghidupkan pendingin jika suhu terlalu panas. Kita settingnya dulu. Mas sudah kembali nih, set P0, kita tekan set lagi, kita mode cooler. H, C itu cooler, H itu heater. Untuk menyimak keluar kita tekan ini P0, langsung kita setting P1. P1 nya di sini saya isi 3 aja ya, 3 derajat. Kenapa saya isi 3 derajat? Nanti saya tunjukkannya. 3 derajat Celcius. Untuk menyimpan semuanya, klik tekan. Setting sekarang ya. Nah, sudah. Tadi kan saya setting P1 nya 3 derajat. Tadi sedangkan suhu dasarnya 28 derajat dengan mode cooler, yaitu menghidupkan sebuah cooler atau pendingin jika suhunya itu target suhu adalah 28. Dengan P1 nya 3 berarti nanti akan hidup secara otomatis pada suhu 28 ditambah 3 berarti 31 derajat Celcius. Saya contohkan ya, ini 29 dan ini adalah lampu. Lampu ini nantinya akan dihidupkan jika suhu mencapai 31 derajat Celcius. Nggak terlihat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat jika kabel ini tersambung ke listrik PLN. Ini untuk putus nyambung ya. Nanti lampu ini akan aktif jika suhu sekitar 31 derajat Celcius. Ini 29 ya. Lihat, ini adalah sensor suhu. Ini air panas, saya celupkan dulu ya. 31. Lampunya aktif ya teman-teman. Ini suhunya sekitar 34. Nah, sekarang jika suhu sudah turun, kena es, air akan mati. Jadi karena tadi kita setting P1 adalah 3 dengan mode heater, mode cooler lah, 3. Jadi jika suhu dasarnya itu 28 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, ini suhu dasarnya ya, 28. Jadi termostat akan menghidupkan cooler pada suhu 31. Sekarang saya tes untuk mode cooler heater. Klik tombol P1, P2. Untuk ini saya kasih mode heater ya. Jadi dia akan menghidupkan pemanas jika suhu terlalu dingin. Heater, langsung klik. Untuk P1 nya saya isi dengan tab 3. Ini 3 ya. Klik. Nah, sudah keluar. Suhunya ini 28,6. Gak terlihat ini Pak, karena ini di kamera, ini FPS atau apa saya gak tahu. Ini nanti tadi kan modenya kan heater, menghidupkan pemanas. Jadi jika suhu terlalu dingin, termostat akan menghidupkan lampu ini. Sebagai contohnya seperti ini. Ini saya target tadi 28 dikurangi 3 atau P1 nya itu 3. Berarti ini akan aktif pada suhu 25 derajat ke bawah. Ini aktif kalau nanti suhu 25. Nah, diaktifkan kalau 25. Sekarang saya taruh di pemanas. Ya, dia mati sendiri kan kalau ada suhu mendeteksi
panas di atas 28. Nah, seperti itulah caranya teman-teman. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana fungsi dari P2 dan P3. Fungsi dari P2 dan P3. Nah, setelah tadi saya menunjukkan bagaimana cara menggunakan termostat ini untuk heater dan cooler. Sekarang saya akan menunjukkan mode-mode termostatnya, mulai dari P1, P2 sampai P6. Sebelumnya saya copot dulu ya listriknya ini ya, listrik PLN yang hitam ini. Karena ini bisa nyetrum. Saya matikan dulu. Saya cabut dulu di sini. Nah, saya copot. Nah, sudah. Di 29. Nggak terlihat ya teman-teman, susah untuk merekamnya kalau pakai kamera HP, entah karena FPS nya kurang atau gimana ya, susah banget ya. Terlihat FPS. Untuk fungsi P2 itu berfungsi untuk mengsetting batasan tertinggi, sedangkan P3 itu untuk mengsetting batasan terendah. Artinya dimaksud batasan terendah tertinggi itu batasan suhu dasar yang bisa kita setting. Misalnya begini, saya akan contohkan. Saya setting P berapa deh? P2 dan P3. Ini P0 kan? P2 saya akan setting ke suhu, ini batasan suhu tertinggi. Saya setting dengan setting 35 derajat Celcius ya, 54 ya. 19 sekitar 17 ya. Saya setting 35 untuk suhu tertinggi, batasan suhu tertinggi. Sedangkan untuk P3 saya setting ke suhu 20 derajat Celcius atau 24 aja lah. Ini minus 50 ya, minus 50 derajat. Saya setting ke 24 salah 20 ya. Ini sudah 24. P3 P2 ada P2 di 35 dan P3 ada di 24. Sekarang saya keluar setting. Nah, sekarang kan saya sudah ada di bagian luar. Ini adalah suhu dasar. Suhu dasar itu setelah kita setting ke P2 tadi, berarti suhu dasar hanya bisa disetting maksimal 35. Saya contohkan ya, ini maksimalnya 35, nggak bisa disetting lebih. 31, 32, 33, 34, 35. Nah, 35 kan ini sudah tidak bisa disetting lebih dari 35. Sedangkan karena P3 tadi saya setting ke 24, jadi suhu terbawah yang bisa disetting itu minimal 25. Jadi contohnya gini ya, saya turunkan ke 24 ya. Ini dia, nggak terlihat 24 ya. 24 kan nggak bisa lebih, minimal 24 ke atas. Itulah fungsi dari P2 dan P3. Sekarang saya akan menunjukkan fungsi dari mana ya, fungsi dari P4. P4 itu untuk melakukan kalibrasi atau membetulkan suhu yang sebenarnya. Contohnya begini, ibaratnya saya punya termometer biasa lah. Nah, di sini suhu sensor itu kan, ini suhu sensor, ini pengaturannya 24. Ini suhunya kan 30 derajat, 31 lah. Saya menganggap suhu ini tidak sama dengan suhu yang ada di sini. Jadi saya bisa melakukan pengurangan atau penambahan yang kita sebut dengan kalibrasi. Pengaturan ini ada di P4. Sebagai contohnya begini. Ini saya nggak sentuh ya.
Ini kan 31. Saya akan setting kalibrasinya itu di P4. Nah, ini P3, P2, P4. Setting 00. Saya akan kurangi sekitar kurangi atau tambah ya. Saya akan kurangi sekitar 5 derajat Celcius. Minus 5 derajat Celcius. Saya simpan dulu. Nah, jadi kan tadinya kan suhunya 31 lah, sekitar 30 lah. Karena untuk P4 saya kurangi minus 5 derajat Celcius, berarti suhunya 25 derajat. Fungsi P4 itu untuk mengkalibrasi ya, atau membetulkan suhu agar sesuai dengan termometer yang kita gunakan. Seperti ini. Selanjutnya kita setting ke mode P5. Apa sih fungsi P5? P5 itu untuk melakukan delay. Artinya delay itu seperti gini ya. Saat kita setting target suhu kita itu 31 derajat. Saat suhu mencapai 31 derajat, maka termostat membutuhkan waktu sekitar beberapa menit. Itulah delaynya untuk aktif. Contohnya begini. Saya setting P5 dulu ya. Nah, ini P5, P4, P4, P3, P5. Set 0 berarti 0, 1 berarti 1 menit, maksimalnya itu 10 menit kayaknya ya, 10 menit untuk delaynya. Karena tutorial ini agar lebih cepat, saya setting ke 1 menit. Kaset. Nah, 25 ya, sedangkan suhu dasarnya itu 24. Berarti saya ini kan modenya apa tadi ya, cacat modenya apa ya tadi, satu itu. Ini sebagai heater, berarti menghidupkan pendingin. Berarti saya set ke cooler aja lah, menghidupkan pendingin. Heater menghidupkan pemanas. Cooler menghidupkan pendingin. Sudah 4. Berarti suhunya itu 24 tambah 3, berarti ini akan aktif jika mencapai suhu 27 ke atas. 27 ke atas. Suhu dasarnya berapa ya? Suhu 24. Berarti ini akan aktif kalau mencapai suhu 27. Contohnya begini, ini kan air panas kan. Tadinya saya sudah setting ke cooler pendingin. Suhunya berapa ini? Nah, nggak langsung hidup kan. Ini butuh waktu sekitar 1 menit ya teman-teman, agar termostat ini bisa menghidupkan. Kita tunggu 1 menit. Ini sudah di atas 30, ini 37. Ini butuh waktu 1 menit. Saya akan tunggu selama 1 menit ya. Nanti baru bisa hidup kalau suhunya. Itulah delay dari fungsi P5. Kita tunggu. Satu menit ini lama memang videonya. Ini kameranya atau apanya kok gini terus kelap-kelip ya, nggak bisa stabil lah. Butuh waktu 1 menit. Kenapa nggak bisa detik ya? Mungkin ini kekurangan. Nah, ini baru hidup. Mana ya tadi? Inilah. Ini kan tandanya LED-nya, berarti termostat ini baru menghidupkan. Butuh waktu delaynya 1 menit. Nah, sekarang saya akan tunjukkan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi dari P6. Ini dia P6. P6 itu seperti alarm atau batasan suhu tertinggi. Jika termostat melebihi suhu yang kita setting, maka tampilannya akan menjadi blank. Contohnya seperti ini. Saya akan setting di mode P6. Klik P0, 2. P6 saya akan masukkan ke mode on. P6 saya di on.
Dan untuk suhu batasannya itu 30 derajat. 30 ya ini, belum. 75, enggak terlihat. Tiga puluh 31 aja lah. P6 sudah saya setting on. Sekarang kembali ke menu utama. Ini 25 ya, 26. Jika suhu melebihi dari 31, maka tampilan layar akan menjadi blank. Saya contohkan ya, karena P6 saya isi 31. Ini air panas nah, tampilannya akan menjadi blank seperti ini karena suhunya terdeteksi melebihi 31 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mendinginkannya ke pendingin. Jika suhu sudah di bawah tersebut, maka tampilan layar akan kembali normal seperti ini ya. Nah, jika video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Nah, jangan lupa untuk membaca deskripsi. Terima kasih.